Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Dari bacaan kita pada saat ini kita akan renungkan di bawah sebuah tema, yaitu Allah menyertai kita menjadi saksi. Allah menyertai kita menjadi saksi. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, bagi warga gereja Toraja Mamasa atau bagi warga GTM, tentu perikop yang kita baca saat ini merupakan perikop yang sudah tidak lazim lagi di pendengaran kita. Mengapa saya katakan bahwa perikop ini adalah perikop yang sangat familiar atau tidak lazim lagi? Karena dari perikop yang kita baca hari ini, kemudian lahir Mars GTM yang diciptakan oleh Bapak Pendeta Depatola Pawa STH, yang kemudian juga ada dalam liturgi kita di halaman 89. Dan karena kita akan melihat di halaman 89, kita akan menyanyikan Mars GTM ini di bait yang pertama. Jadi jelas Bapak Ibu Saudara-saudari bahwa perikop kita ini adalah kemudian lahir Mars GTM yang telah kita nyanyikan. Nah, selain dari perikop ini, lahir Mars GTM, perikop ini juga biasa dikenal, kalau biasanya kita dengar ini adalah amanat agung Tuhan Yesus kepada murid-muridnya atau bentuk pengutusan Yesus bagi murid-muridnya. Nah, mari kita perhatikan bacaan kita. Sebelum kenaikan Yesus ke sorga, para murid ini pergi ke Galilea dan sampai di sebuah bukit, yaitu Bukit Zaitun. Lalu ketika mereka sampai di bukit itu, mereka berjumpa dengan Yesus dan banyak dari mereka yang menyembah Yesus ketika mereka berjumpa. Tapi ternyata ketika ada yang menyembah Tuhan Yesus, ternyata ada juga yang merasa ragu-ragu untuk menyembah. Nah, tapi karena Yesus tahu setiap hati orang-orang pada saat itu, ia tahu bahwa ada yang sungguh-sungguh percaya, ia tahu bahwa ada yang ragu-ragu, sehingga Yesus pada saat itu mencoba meyakinkan mereka untuk tidak ragu-ragu. Tapi kita akan melihat apa yang menjadi latar belakang, kenapa kemudian pada saat itu ada murid Tuhan Yesus yang merasa ragu untuk menyembah. Nah, keraguan ini muncul karena pada saat itu ternyata ada berita palsu yang disebarluaskan oleh mahkamah agama yang kemudian menggoncang iman para murid,
Bahkan para murid pada saat itu diancam oleh penguasa-penguasa Yahudi, sehingga ada yang tidak percaya, ada yang merasa ragu-ragu, dan ada juga yang percaya. Nah, Yesus tahu persis situasi, Yesus tahu persis bagaimana perasaan mereka, mengapa mereka kemudian ragu, mengapa kemudian mereka tidak mau menyembah. Karena itu sebelum Yesus memberikan amanat agung, sebelum Yesus memberikan pengutusan ini, Yesus terlebih dahulu meyakinkan mereka bahwa Yesus ini mempunyai kuasa di bumi dan di sorga. Di ayat yang ke-18, Yesus memproklamasikan bahwa kuasa Allah yang menjadi dasar pengutusan para murid pada saat itu, dan kuasa itu menjangkau segala sesuatu yang ada di langit dan yang ada di bumi. Lalu kita berlanjut ke ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-20. Ini adalah isi amanat agung atau pengutusan Tuhan itu. Dan isi dari amanat agung ini mengandung beberapa poin, ada 3 poin. Yang pertama dimulai dengan perintah pergilah. Pergilah. Kata pergilah ini merupakan atau mengandung perintah sekaligus pengutusan. Kalau kita mendengar kata pergi, pergi berarti bergerak, pergi berarti tidak pasif, atau pergi berarti tidak diam di tempat. Kalau saya di mimbar ini pergi, saya akan bergerak ke kanan atau ke kiri. Berarti pergi itu adalah melakukan sebuah pergerakan dan tidak diam di tempat. Kemudian bagian yang kedua, perintah yang kedua, yaitu perintah untuk menjadikan murid. Bapak Ibu saudara-saudari, menjadi murid berarti mengikuti dan melaksanakan apa yang menjadi teladan Tuhan Yesus, atau apa yang Tuhan Yesus telah ajarkan kepada murid-muridnya. Di sekolah kita melihat Bapak Ibu saudara-saudari, kalau anak sekolah itu diajar, anak sekolah akan melakukan apa yang diajarkan oleh gurunya. Begitu juga dalam keteladanan Yesus, para murid disuruh untuk menjadikan orang lain murid, berarti memuridkan orang lain atau melakukan apa yang sudah diteladankan Yesus bagi mereka. Menjadi murid bukan hanya sebuah status, tetapi tentang gaya hidup yang melakukan kehendak Allah yang sudah terlebih dahulu Yesus ajarkan. Kemudian amanat yang ketiga, yaitu baptislah dan ajarlah. Kalau kita berbicara tentang baptis, dibaptis adalah tanda dan pertobatan serta menerima karunia keselamatan di dalam Yesus Kristus. Lalu ajarlah adalah perintah untuk mengajarkan apa yang sudah terlebih dahulu diajarkan oleh Tuhan Yesus. Lalu perikop ini kemudian ditutup dengan sebuah jaminan penyertaan di ayat yang ke-20, dikatakan bahwa, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bapak Ibu saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, dari perikop ini bersama-sama kita belajar bahwa yang pertama, mari menjadi saksi Kristus. Menjadi saksi atau memberi kesaksian bukan hanya dengan kata-kata. Sekali lagi saya garis bawahi, bukan hanya dengan kata-kata saja, tetapi dengan perbuatan kita dan tindakan nyata kita, atau bahasa kerennya integritas. Integritas adalah kesatuan kata dan perbuatan. Orang tidak berintegritas kalau hanya bisa mengatakan bla bla bla, baru ternyata dalam hidupnya tidak mampu direalisasikan. Jadi menjadi saksi atau memberikan kesaksian bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan perbuatan dan tindakan nyata. Bagaimana kemudian kita menjadi berkat bagi orang lain? Karena ternyata kita sudah terlebih dahulu mengalami, menikmati berkat dan kasih Tuhan itu. Itulah mengapa hendaknya kita harus membagikannya kepada orang lain. Karena itu mari menjadi orang percaya yang tidak pasif, yang tidak diam di tempat, tetapi bergeraklah
untuk menjadi saksi Kristus. Kemudian yang kedua, mari mengikuti dan melaksanakan apa yang sudah diteladankan Yesus kepada kita. Mari sebagai anggota gereja, mari kita fokus pada kualitas kemuritan kita, jangan hanya fokus pada kuantitas. Pertumbuhan iman warga gereja, pertumbuhan iman kita dan keturunan-keturunan kita, itu yang paling penting. Jangan sampai kemudian sekarang kita hanya berfokus pada pencapaian, kita hanya berfokus pada jumlah kita yang semakin banyak, tetapi iman kita merosot. Jadi yang paling penting adalah memperkuat kualitas keberimanan kita sebagai orang percaya. Karena di mana kualitas iman kita ditunjukkan, di mana kualitas iman kita dinyatakan, maka kuantitas, jumlah dan pencapaian-pencapaian yang lain itu akan mengikut dari belakang. Kemudian yang ketiga, tugas memuridkan dan mengajarkan iman adalah panggilan setiap orang percaya. Jadi jangan dibilang tugasnya penatua itu, tugasnya diaken itu, tugasnya pelayan, tapi tugas memuridkan dan mengajarkan iman adalah panggilan setiap orang percaya. Bagaimana kita menanamkan iman yang baik bagi anak-anak kita di rumah sejak dini. Bagaimana kita mengajarkan pengajaran yang baik tentang Tuhan bagi segenap keluarga kita. Dimulai dari keluarga kecil kita, lalu kemudian keluar dari keluarga ke dalam persekutuan. Tetapi juga memuridkan dan mengajarkan tentu menjadi tugas utama bagi Bapak Ibu saudara-saudari pelayan Tuhan, terlebih bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang telah dipilih hari ini. Tugas kita adalah memuridkan dan mengajarkan iman kepada setiap orang percaya. Tentu proses memuridkan, tentu proses mengajarkan dan menanamkan iman itu tidak mudah, Bapak Ibu hamba-hamba Tuhan yang terpilih. Kedepannya tidak mudah. Mungkin kita akan sampai pada sebuah titik di mana kita akan merasa ragu. Mungkin kita akan sampai di sebuah titik di mana kita akan takut akan resiko yang akan kita hadapi. Rasa tidak percaya diri dan banyak tantangan-tantangan yang lain. Tetapi jaminannya ada di ayat yang ke-20 bacaan kita bahwa Tuhan menyertai kita senantiasa sampai akhir zaman. Amin.